Inilah hebatnya anak-anak Tuhan. Mau tanggal berapa saja, bulan berapa saja, serius saya berkata, mau tanggal berapa, mau bulan apa saja, menurut Ratapan 3 ayat 23, ternyata buat anak-anak pencipta alam semesta, buat murid-murid Tuhan Yesus, ternyata selama tahun baru itu setiap hari. Kok gak ada yang ngamen? Saya ulangi, yang lupa buka ayat Alkitab saudara, Ratapan 3 ayat 23. Kapan tahun baru buat orang-orang percaya? Tiap hari. Karena firman itu berkata setiap pagi selalu. Nah, kalau tiap pagi selalu baru, jadi tahun barunya, ayo tahun barunya tiap hari. Keren ya? Lu serius saudara? Tidak ada kelompok manapun di dunia yang pernah dapat janji tiap pagi selalu baru, kecuali kita anak-anak Bapa di surga. Amin. Nah, kalau tiap pagi selalu baru dan setiap hari itu tahun baru, maka hidup kita harus jadi bagaimana? Iya, baru tiap hari. Maksudnya begini loh. Coba tambah satu ayat lagi, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Oh, ada ayat di situ ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Jadi di perjanjian lama ada Ratapan 3:23 yang janji Bapa kita setiap pagi selalu baru. Tapi juga di perjanjian baru ada janji di 1 Korintus 2:9. Tetapi seperti apa? Ada tertulis, baca, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 1, 2, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, 3, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu 3 hal ini, terus yang disediakan Bapa untuk kita yang bayangkan. Saudara, segala sesuatu yang memenuhi 3 kriteria ini artinya selalu baru. Yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang tidak pernah timbul di hati manusia, selalu baru. Nah, begini idenya dari 2 ayat ini ya, bahwa tahun baru buat kita itu tiap hari karena Papa yang berjanji. Begini logikanya. Walaupun ini tidak mungkin terjadi, ya, tapi ini logikanya. Apa yang terjadi di hidup kita kalau setiap pagi begitu kita bangun, lalu kita keluar kamar kita, dan di depan pintu kamar itu selalu ada kado, ada bungkusan hadiah tiap pagi. Kita jadi apa? Ayo jawab, kita jadi apa? Kalau tiap pagi di depan pintu kamar tidur kita ada hadiah tiap pagi. Bahagia, senang, salah. Sukacita, salah. Marah. Kok marah? Ayo, satu orang lagi jawab. Susah sekali. Jawabannya betul, malas bangun siang. Lo betul tidak? Kalau kita tahu tiap pagi di depan pintu kamar kita selalu ada kado, berarti berarti. Nah, yang malas bangun siang malu dengan ayam kamu dalam nama Yesus. Loh, betul tidak? Yang bangun siang malu dengan ayam kamu. Betul atau salah? Nah, ini luar biasa. Jadi tahun baru kita itu kapan? Loh, kok enggak ragu? Kapan tahun baru buat kita? Terima kasih Bapak, tiap hari tahun baru. Betul. Oke, masih tema yang luar biasa. Kesaksian hidup kita memenangkan jiwa orang lain. Betul. Kapan orang lain melihat Tuhan di hidup kita,
Kita belajar dari kelahiran Tuhan Yesus. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Oke. Oh ya, ini beda penulisan. Berarti ayat 6 ya. Nah ini dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya. Kalau sempat kita akan bahas bagian pertama, tapi kita mau pelajari kalimat bagian yang kedua. Dan baca, ayo baca. Dan namanya disebutkan orang. Siapa? Satu, penasihat ajaib. Dua, Tuhan yang perkasa. Tiga, Bapa yang kekal. Empat, ini tentang siapa? Ayo, tentang siapa? Bukan. Setelah betul ini yang pertama diucapkan untuk Tuhan Yesus, tapi setelah dia naik ke surga, maka 4 nama ini harus jadi nama kita. Hei, kok gak men? Telat lagi. Serius saudara, hidup ini akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Lalu mereka percaya kepada Tuhan. Kalau 4 nama juru selamat kita itu juga disebutkan orang atas kita. Saya gak akan lupa Natal 1994, pertama kali saya diwahyukan ayat ini, dan saya bertobat karena selama itu saya salah. Apa kesalahan saya? Dari dulu saya mikir penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya pikir itu Bapa di surga yang memberikan nama itu kepada Tuhan Yesus. Tapi baca, siapa memberikan nama itu kepada Yesus? Ayo baca itu loh. Siapa memberikan nama itu kepada Yesus? Baca. Aduh saudara, kok susah benar. Kalau saudara nggak mau kerjasama dengan saya nggak mau ngajar. Siapa yang memberikan 4 nama itu kepada Yesus? Loh baca. Bukan kok Bapak lagi bagaimana ini Nah namanya, ayo baca, namanya disebutkan orang. Jadi siapa memberi nama itu kepada Tuhan Yesus? Orang. Wih, saya kaget. Saya beri contoh. Suatu hari, entah di Manokwari atau di daerah saudara tinggal, ada pendatang baru. Nah kita nggak kenal siapa ini orang. Saudara, tiba-tiba kita saling tanya dengan tetangga semuanya, nggak ada yang tahu juga. Tapi setelah sekian waktu, baik kita, baik tetangga-tetangga kita, ternyata keluarga baru yang baru datang di area kita tinggal, itu masakannya enak-enak. Kita sebut apa dengan keluarga baru ini? Ayo, kita akan sebut apa dengan mereka walaupun kita belum tahu namanya? Chef, apalagi koki, tukang masak. Betul? Walaupun kita nggak tahu, tapi apa yang dikerjakan ternyata masakannya enak. Contoh satu lagi, supaya tema ini jadi kenyataan dalam hidup kita. Sama, suatu hari ada orang datang pindah ke daerah kita. Kita juga tidak tahu siapa orang itu. Tapi setelah berapa saat kita melihat
Wih, ternyata orang itu betul-betul hebat. Banyak orang yang punya masalah datang ke mereka dan masalah mereka tertolong. Orang itu bisa menasihati banyak orang yang datang ke hidup keluarga yang baru gabung ada di area kita. Maka kita sebut mereka dengan apa? Ini kata yang pertama itu, penasehat. Nah, perhatikan saudara, ternyata 4 nama ini bukan Bapa di surga yang memberi, tapi orang menyebut. Nah, sekarang yang jelek, maaf ya, maaf. Pernah nggak kita menyebut seseorang? Hati-hati, tukang ngutang itu, tukang ngutang. Saya tanya, pernah nggak? Tukang ngutang, pernah tidak? Saya tanya kok. Pernah nyebut orang seperti itu? Berarti kerjaannya apa dia? Apa? Suka ngutang. Saudara, tolong perhatikan firman ini. Mengapa orang menyebut Tuhan Yesus dengan 4 nama yang luar biasa ini? Natal kali ini Tuhan ingin mulai hari ini setiap kita dimanapun kita tinggal, anak-anak, anak muda, orang dewasa, orang tua, mulai hari ini entah dari 4 nama itu yang Yesus miliki dan orang menyebut, saya minta entah orang menyebut saudara dan saya, kalau boleh 4 julukan Yesus itu ada di dalam hidup kita juga. Kalau belum mampu, paling tidak 1 atau 2 dari 4 itu orang akan menyebut kita dengan sebutan yang sama. Amin. Harus begitu. Kalau kekristenan kita tidak pernah disebutkan orang dengan salah 1 atau 4 nama yang orang sebut untuk Tuhan Yesus, berarti tema Natal kita, kesaksian hidup kita nggak bisa memenangkan hidup orang lain. Saudara, ini hal yang serius. Bukan hanya Tuhan Yesus yang 4 nama itu yang dia miliki karena orang menyebut, tetapi mulai hari ini paling tidak 2 nama dari 4 nama itu ada disebut orang untuk hidup kita masing-masing. Kalau tidak, maka arti Natal tidak ada apa-apanya di hidup kita. Bagaimana kita akan mengalami 4 nama itu? Ya, saya mudah-mudahan waktunya cukup untuk menguraikan. Tapi mari kita lihat contoh Lukas 1. Sejak usia berapa Tuhan Yesus disebut orang dengan 4 nama itu? Sejak Tuhan Yesus usia berapa? Woi, dalam Injil Lukas disebutkan, saya kaget pertama kali mempelajari ayat itu. Lukas 1 ayat 39. Coba perhatikan. Kemarin kita sudah baca Lukas 1 ayat 38. Ya, Lukas 1 ayat 38. Masih ingat kemarin? Kata Maria,
sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahwe, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, saya tanya, setelah Maria mengucapkan kalimat ini penting, Maria langsung hamil atau tidak? Ayo cepat jawab, ini penting. Setelah Maria menyetujui apa yang Yahweh Tuhan putuskan, bahwa dia akan mengandung walaupun tidak menikah, dan bayi itu adalah Tuhan sendiri yang jadi manusia. Jadi setelah Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahwe, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, saya tanya serius, berarti Maria sudah hamil atau belum setelah menjawab itu? Ayo cepat jawab, sudah atau belum? Nggak dengar, sudah atau belum? Sudah. Siapa bilang belum? Dia sudah setuju kok. Perhatikan, dari mana saya tahu? Lihat ayat yang ke-31. Sesungguhnya engkau akan apa? Mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Tuhan dan yang Maha Tinggi, dan Tuhan Yahweh akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, Maria dengar ini, langsung reaksinya dia tanya, ayat 35 jawab, ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana aku bisa mengandung karena aku belum? Sore ini penting ya, saya ulangi, kita akan membuka rahasia Yesaya 9 ayat 5. Sejak kapan Tuhan Yesus disebut orang dengan 4 nama yang hebat itu? Ternyata kita ketemu di Lukas 1. Jawab malaikat kepada Maria, ayat 35 Lukas 1. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saya pernah membaca satu terjemahan, cuma saya lupa, sudah lama sekali, tahun 70-an akhir yang lalu. Ada terjemahan yang menulis begini, dan kuasa dan Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi. Maaf, ini terjemahnya katanya kurang bagus, tapi ini betul, memakai bahasa Melayu ya. Begini terjemahan itu, dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi, maafkan saya, akan meniduri engkau. Saudara, ketika saya menemukan ada salah satu terjemahan yang menjawab kebingungan Maria, bagaimana aku bisa mengandung? Kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan meniduri engkau, akan menaungi engkau. Saudara, maaf, anak-anak, kalian belum mengerti, biar kita sudah dewasa mengerti. Maka itu saya berani mengatakan, begitu Maria menjawab ayat 38, maka pembuahan dari kuasa Tuhan yang Maha Tinggi itu sudah meninggalkan benih di rahim Maria. Saudara tolong catat. Nah, di dalam waktu zaman itu
antara ayat 38 Lukas 1 dengan ayat 39. Maafkan saya tidak bisa menunjukkan bukti ini, tetapi bagi orang-orang yang ngerti tradisi Yahudi di zaman itu, jadi perkiraan antara ayat 38 Lukas 1 dengan Lukas 1 ayat 39 itu jaraknya kurang lebih 14 hari, 2 minggu. Ini yang luar biasa, saudara. Angka 14 hari itu sudah tertulis sejak kitab Keluaran. Dan luar biasa, di masa COVID-19 ini, mengapa dunia medis juga memberi waktu berapa hari untuk isolasi mandiri? 14. Jadi tidak ada buku di dunia selain kitab Keluaran yang menunjuk angka 14 hari. Tidak ada buku lain di dunia. Nah, jarak antara ayat 38 ke 39 Lukas 1 itu 14 hari sejak Roh Tuhan yang Maha Tinggi meniduri Maria. Maka itu saya berani berkata Maria sudah mengandung. Tapi secara fakta tidak ada ibu manapun di dunia kalau usia kandungan 14 hari dia rasa dia sudah hamil. Itu hampir tidak ada. Bahkan dari berapa banyak kasus yang saya pernah, ada yang 2 bulan, 3 bulan baru tahu kalau dia hamil. Apalagi 14 hari belum tahu. Nah, apa yang terjadi ketika benih ilahi yang menjadi bayi Yesus dalam kandungan Maria, yang Maria pun belum sadar, belum tahu kalau dia sedang mengandung. Ayat 30 ayat 39 Lukas 1. Ini dahsyat. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria, ya, beberapa waktu itu 14 hari kalau dihitung. Berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Tolong ganggu sekali, suara. Saudara, ini luar biasa. Di situ siapa? Ayo baca, di situ siapa? Maria masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Saudara nanti baca, waktu itu istri Sakaria, yaitu ibu Elisabet, sudah mengandung. Kandungannya kira-kira 6 bulan. Nanti saudara baca. Saudara, ini yang dahsyat. Saya ulangi lagi, kesaksian hidup kita itu akan memenangkan orang lain. Serius. Di mana ada Roh Yesus, maka ada sesuatu yang luar biasa. Lihat, saya ulangi ayat 40. Di situ Maria masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar apa? Baca, mendengar apa? Salam dari Maria. Apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Bayinya siapa yang melonjak? Bayi Yohanes Pembaptis. Bayinya Elisabet.
melonjak. Dari yang melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Elisabet, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Stop dulu. Seorang janin yang baru kira-kira umur 14 hari, memang dalam medis begitu terjadi pembuahan itu sudah manusia hidup. Bahkan dalam usia kandungan semuda itu 14 hari membawa dampak enggak? Nah, saya tanya, membawa dampak enggak? Ayo jawab, membawa dampak enggak? Bayangkan bayi yang umur 6 bulan bisa merespon kehadiran seorang Yesus yang baru umur 14 hari. Saudara, Tuhan ingin ini terjadi dalam hidup kita mulai hari ini. Berarti orang menyebut Yesus dengan nama penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu sejak Yesus umur berapa? Bukan 14 hari, 14 itu waktu 14 hari setelah dia lahir. Ini yang luar biasa, saudara. Saya tanya, wajar gak kalau kita ketemu orang lalu kita memberi salam? Harus, bukan cuma wajar. Tapi mulai hari ini renungkan kebenaran ini. Kalau ada Roh Yesus yang di hidup kita masing-masing, saudara memberi salam kepada siapapun, termasuk kepada penjahat dan sebagainya, yakinkan dirimu, Roh Yesus yang di dalam kita akan berdampak ke orang itu. Ini dahsyat, saudara. Ini sungguh luar biasa. Wih, saya sampai heran akan ayat ini. Maka itu mari kita jujur. Kapan terakhir kali ada orang tidak kenal saudara, tapi dalam hidup saudara ada Roh Yesus, dan orang itu merasa sesuatu waktu saudara hadir ketemu orang itu? Bukan kenal, memang tidak kenal. Saudara, bayangkan kalau Lukas 1 ayat 39 sampai 41 ini dialami oleh setiap anak-anak Bapa di surga, dialami oleh setiap murid Yesus, yang di dalam kita ada Roh Yesus, maka siapapun yang ketemu kita, orang itu merasa ada yang beda di hidupnya. Ini kesaksian serius, saudara. Saya tahu belum banyak gereja yang pernah dapat rahasia pewahyuan kisah ini. Belum banyak. Coba saudara tanya kepada diri saudara sendiri, berapa tahun saudara ke gereja? Kapan gereja pernah khotbah kisah ini? Ini luar biasa. Saya beri contoh. Siapa penginjil pertama di dunia? Ayo jawab cepat. Siapa penginjil pertama di dunia?
Siapa? Yang lain jawab, ayo cepat. Siapa penginjil pertama di dunia? Ayo bagian sana. Ya, yang belakang jawab. Oke. Saudara, aneh sekali. Penginjil pertama di dunia justru pelacur. Aneh, maaf, saya tidak menghakimi status orang, tapi ini fakta. Coba kita baca dulu Yohanes 4 ayat 39. Nah, ini kisah yang dahsyat. Menurut Lukas 1 ayat 38-39, menurut Yesaya 9 ayat 5, perempuan Samaria ini hebat. Dan banyak atau sedikit? Baca banyak atau sedikit? Banyak. Orang Samaria dari kota itu bagaimana? Ayo baca bagaimana? Telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan. Jangan lupa perkataan ini. Karena perkataan perempuan itu yang, nah, ini kesalahan gereja yang mendengar suara iblis. Tidak ada satu ayat pun di perjanjian lama, perjanjian baru yang memberitahu kita harus jadi pengkhotbah. Tidak ada. Seluruh perjanjian baru minta kita jadi saksi, bukan pengkhotbah. Nggak ada ayatnya kita jadi pengkhotbah. Nah, untuk jadi pengkhotbah memang perlu sekolah, tapi menjadi saksi tidak perlu sekolah. Sebab menjadi saksi itu hanya menceritakan ulang yang dilihat, yang didengar, dan yang dialami. Titik. Saudara, bagaimana orang Samaria di kota itu bisa banyak yang percaya Yesus? Karena apa? Baca lagi. Ayo, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Coba lihat, saksinya panjang atau pendek? Coba baca, panjang atau pendek itu? Pendek. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Nanti tolong baca di rumah. Perempuan ini sejak jumpa Tuhan Yesus, langsung roh Yesus Tuhan masuk di hidupnya. Dan ini lebih gila daripada Lukas 1. Kalau Lukas 1, bayi janin Yesus baru berumur 14 hari. Nah, perempuan ini baru berapa jam yang lalu. Ngerti nggak maksud saya? Suatu kali saya pernah membuat peragaan dengan beberapa anak-anak saya untuk menghidupkan perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Ya, coba nanti saudara di rumah peragakan satu keluarga atau dengan teman-teman yang di rumah Asaf Geng ini saudara buat, yang di Momi Waren juga semuanya. Ketika saya peragakan itu, diskusi Yesus dengan perempuan itu nggak sampai 20 menit. Itu yang saya heran. Nggak sampai 20 menit, tapi bisa merubah hidup orang. Dan begitu orang itu dirubah hidupnya, dia pulang ke kampungnya, dia cuma bersaksi pendek. Woi, dampaknya juga besar sekali. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita dengan tema kita. Oke, ini kalau saya lihat dari sini banyak wajah penuh tanda tanya. Saya nggak tahu yang ikuti di Facebook, Zoom, dan Instagram. Nah, saya beri contoh lagi satu.
Kalau wajah saudara masih penuh tanda tanya, saya nggak tahu saya harus ngomong pakai bahasa apa lagi. Saya tanya, siapa pernah menghitung virus corona dari muncul hari pertama, ya, hari pertama dunia mendengar kata virus corona itu tanggal 31 Desember 2019. Dunia dapat hadiah tahun baru tahun 2020, corona. Kita yang di Indonesia nggak mikir bahwa virus itu akan sampai ke Indonesia, enggak. Tapi masuk Indonesia bulan Maret. Lalu WHO, Lembaga Kesehatan Dunia di bawah PBB, memberi pernyataan akhir April sudah tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak ada yang terpapar. Berarti seluruh dunia kena. Itu buat saya marah kepada setan. Berarti corona menguasai dunia perlu waktu berapa lama? Ayo jawab, perlu berapa lama? 4 bulan. Makasih Leon, kau jawab. Bayangkan, setan saja hanya perlu waktu 4 bulan merusak dunia. Dengar pertanyaan saya. Sejak Tuhan Yesus pertama kali mendeklarasikan Injil, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, sampai hari ini sudah berapa hari? Loh, ngerti nggak pertanyaan saya? Sudah berapa hari? Hitung 2000 kalikan 365, itu loh maksud saya. Ngerti? Berapa tahun? 2000 tahun yang lalu. Saudara lihat, separuh dari jumlah penduduk dunia saja belum terpapar Injil. Berarti corona atau Injil lebih hebat? Coba bayangkan, begitu takutnya orang dengan corona sampai kita harus pakai masker. Tapi ada baiknya pakai masker supaya nggak banyak ngomong. Oh, nggak amin. Pakai masker aja masih cerewet. Aduh, maaf. Kenapa kita harus pakai masker? Karena virus ini bisa nular dengan cepat. Melihat ngerinya virus ini, harus jaga jarak. Seharusnya virus Injil lebih hebat dari corona. Amin. Hari ini kita belajar bahwa kalau ada roh Yesus dalam hidup saudara dan hidup saya, maka orang-orang yang dekat saya harus cepat ketularan. Harusnya begitu, terpapar oleh Injil itu. Oke, saya baca satu ayat lagi, Yakobus 4 ayat 5. Nah, kiranya dengan ayat ini semua kita sadar betapa pentingnya kita melakukan ini. Ayo kita baca sama-sama Yakobus 4 ayat 5. 1, 2, 3. Saudara, buat saya ini ayat yang paling aneh. Oke, saya baca. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di mana? Di dalam diri kita. Diapakan?
diingininya dengan cemburu. Saya pikir apaan ini? Justru Roh Kudus membukakan rahasia Yakobus 4 ayat 5 ketika Tuhan bukakan rahasia Lukas 1:39. Oke. Saya ambil kalimat terakhir Yakobus 4 ayat 5. Kalau ada kalimat diingininya dengan cemburu, itu biasanya bicara tentang siapa? Diingininya dengan cemburu, cepetan. Itu biasanya bicara tentang siapa? Kalau ada kata cemburu, nggak dengar? Bicara tentang siapa? Apa? Ayo. Kalau ada kalimat cemburu, diinginnya dengan cemburu, itu biasanya bicara tentang siapa? Suami istri. Nah ini saya bingung. Terus kenapa Tuhan cemburu dengan kami? Dicemburukan dengan siapa? Nah, roh yang ditempatkan Tuhan. Masih ingat tadi Lukas 1 ayat 35? Kuasa Tuhan yang maha tinggi akan apa? Meniduri engkau, Maria. Berarti benih yang bisa membuat Maria mengandung itu siapa? Roh Kudus. Nah, saudara dan saya yang sudah dipenuhi Roh Kudus, masih ingat Efesus 5? Tuhan Yesus mempelai laki-laki, gereja mempelai wanitanya. Nah, berarti setiap kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita harus apa? Mengandung siapa? Cepat. Loh, kalau Lukas 1 sudah kita baca, Yakobus 4 ayat 5 kita baca, berarti kalau saudara dan saya sudah dipenuhi Roh Kudus, berarti mempelai laki-laki mengharapkan kita apa sebagai mempelai perempuan? Mengandung anaknya. Betul? Ini yang luar biasa. Apa yang dia cemburukan? Wih, saudara, ini dahsyat sekali. 1 Agustus 2018 kalau saya nggak salah, saya landing di Bandara Rendani dengan Sriwijaya. Dalam perjalanan malam, saya landing pagi, ada seorang awak pesawat Sriwijaya Muslim. Tiba-tiba dia dekatin saya. Maaf, saya cuma cerita. Nah, sejak kemarin, ya, sejak hari itu dia kontak dengan saya. Apalagi peristiwa kemarin Sriwijaya hilang. Saya kaget. Nah, pas pesawatnya nggak terlalu penuh, maka dia duduk dekatin saya sambil tanya-tanya begini-begini banyak. Saya pertama dengar dia tanya-tanya itu, saya ada apa? Sampai kepada poin, saya nggak menghitung berapa kali, maaf, saya nggak menghitung berapa banyak saya ketemu penumpang. Maaf ya, saudara, itu kemuliaan Tuhan. Tapi bapak ini penumpang yang buat saya ada perbedaan dengan yang lain. Nah, saya bingung dia ini ngomong apa. Nah, saudara, akhirnya diskusi.
Saya kaget. Akhirnya dia tanya, profesi saya apa? Saya bilang saya pendeta. Nah, maaf, saya cuma cerita. Saudara, awak pesawat ini dia bisa melihat ada sesuatu. Kemarin ketika berita itu merebak, malam itu habis dari sini dia kontak, dia menangis. Ada yang dia kenal, salah satu awak di SC 182 itu. Saya kuatkan dia. Saudara, luar biasa. Kalau ada benih Yesus, yaitu kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, percayalah, orang yang saudara beri salam, orang itu akan mengalami jamahan Tuhan. Katakan amin. Sungguh ya, tepuk tangan dong. Ini perkara yang luar biasa. Saya bisa memberi banyak kesaksian. Tadi waktu saya tunggu jemputan, tanya Resno, tiba-tiba ada orang saya nggak kenal, terus dekatin saya, terus dia menanyakan sesuatu. Dia nggak tahu kalau saya tinggal di Nabire, cuma dia dengar tentang apa yang Pesat kerjakan di Nabire. Nah, dia dekatin. Akhirnya saya kenalan karena ditanya. Nah, saudara, sampai dia berkata, iya ya, kenapa ya saya kok pengen ngomong dengan Bapak ya? Loh, saya nggak tahu. Betul nggak? Saya juga nggak tahu. Jadi pas saya lagi nunggu, dia lagi duduk-duduk di depan, saya nggak tahu dia. Ternyata dia nginep di Aston juga. Cuma saya nggak tahu nunggu siapa. Itu yang saya heran. Pokoknya dia ingin ngomong sesuatu. Saya tanggapi. Saudara, percayalah, kalau ada benih ilahi itu di hidup saudara dan saya, orang yang kita beri salam akan terjadi sesuatu di hidupnya. Bayangkan kalau itu terjadi mulai hari ini dalam hidup kita masing-masing. Amin. Inilah yang Tuhan ingin kita kerjakan. Oke, contoh yang lain. Kisah Rasul 8. Ayat yang ke-26 mulai. Kisah Rasul 8 ayat 26. Suatu hari, nggak tahu ini Filipus sedang apa. Kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu, ayo jalan itu, jalan yang sini. Saudara, ini yang Roh Kudus katakan. Filipus berangkat, ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus. Jalan yang sunyi, dia nggak tahu disuruh apa. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida itu bahasa Melayu, artinya menteri keuangan, pembesar dan kepala. Nah, lihat, perbendaharaan Sri Kandake itu raja Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi Filipus kenal gak dengan orang ini? Tidak. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya. Dulu kan gak ada mobil, sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 29. Nah, siapa yang nyuruh? Siapa yang bicara? Roh Kudus.
Kudus. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Lagi sekali tema saudara dahsyat, kesaksian hidup kita. Saya tambahkan sekarang, yang dikuasai, dipimpin dan ditiduri oleh Roh Kudus, ngerti kalimat ini? Itu akan berdampak untuk orang lain, saudara. Maka itu mulai hari ini harus ini terjadi. Seperti virus COVID, kita nggak tahu. Maka itu tiap kali ada orang yang terpapar COVID, pasti pertanyaannya, kamu tertular siapa? Kan begitu bukan? Nah, seharusnya virus Injil jauh lebih hebat daripada virus corona, yang bisa menulari siapa saja yang dekat kita. Ini hebat sekali. Saudara, perbuatan Tuhan sangat ajaib. Terus Filipus bagaimana? Nah, setelah dengar Roh Kudus mimpin dekati kereta itu, Filipus bagaimana? Segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Seterusnya saudara baca sendiri. Jadi seharusnya semua kita yang ada benih Roh Kudus dalam hidup kita, ingat Tuhan menginginnya dengan apa? Ayo baca, Tuhan menginginnya dengan apa? Cemburu. Wih, ini dahsyat sekali. Jadi percayalah mulai hari ini, kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada, sedang berdiri, sedang duduk, sedang nunggu seseorang, sedang kerjakan sesuatu, dan ada orang lewat dekat kita, orang itu harus lihat sesuatu, harus merasa sesuatu, baru orang akan menyebut kita dengan nama yang baru, sesuai dengan apa yang mereka rasakan dari kuasa Yesus yang bekerja lewat kita. Amin. Serius ini saudara. Kekristenan kita tidak akan ada artinya kalau kita nggak berdampak buat orang lain. Lagi sekali, hanya memberi salam. Bayi pun yang masih umur 6 bulan dalam kandungan bisa bereaksi. Ibu yang mengandung pun bisa merasa sesuatu. Itu luar biasa. Maka itu biarlah mulai hari ini kehidupan kita harus berdampak ke banyak orang yang berjumpa dengan kita. Amin. Harus begitu. Wih, inilah yang Tuhan rindukan atas kita. Ayat terakhir, terima kasih Bapak untuk hidup yang berdampak ini. Sebelum saya bacakan ayat yang terakhir ini, saya cuma memberi ilustrasi. Jadi setelah kita membaca kebenaran ini, berarti saudara dan saya adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ketika Roh Yesus ada di hidup kita, dan dampaknya kepada orang lain sangat nyata sekali. Nggak ada kelompok yang lain di dunia yang Tuhannya pernah mengatakan kalimat ini. Nah, saya beri contoh.
kita enggak di Manokwari, terserah di mana saja pokoknya. Saudara, ngomong aja, saudara orang yang enggak suka mobil, ya, naik mobil suka, pokoknya enggak suka lah, enggak pengen, ya tahu gitu aja. Maka orang yang seperti itu, kalau ada iklan mobil merek baru, orang itu ingin tertarik enggak? Tidak, enggak suka. Tapi ini ilustrasi saja ya. Orang itu lagi berdiri di pinggir jalan besar, tiba-tiba lewat mobil yang aneh, rodanya di atas semua tapi dia jalan. Ngerti gak ilustrasi itu? Secuek-cueknya orang ini nggak suka mobil, noleh nggak? Kenapa? Nah itu dia. Karena hanya saudara dan saya yang dituliskan di Alkitab, kalau ada benih Roh Kudus di hidup kita, berarti kita sedang apa? Masuk lupa lagi. Kita sedang apa? Mengandung Yesus. Amin. Dan kemana kita pergi, kehadiran Yesus yang masih janin pun, ingat Isa Maria dan Elizabeth ini terpengaruh. Wow, hebat sekali kebenaran ini. Maka itu mulai hari ini saudara, mari kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar, menjadi murid Yesus yang benar. Amin. Yang serius mengerjakan apa-apa dengan benar. Karena ada benih itu yang ditanamkan di, maaf, kita kan mempelai perempuan, betul? Maka kita punya rahim, maaf, secara rohani. Dan benih itu harus ada di hidup kita. Percayalah, itu bisa terjadi di hidup kita. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ini buktinya. Kisah Rasul 16. Mulai ayat yang ke-4. Kisah Rasul 16, ini bagian terakhir, mulai ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya gereja-gereja jemaat-jemaat menurutinya. Ayat 5, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan dampaknya apa? Makin lama makin besar, bertambah besar jumlahnya. Nah, terjadi sesuatu di ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena, nah ini loh, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Paulus bingung, kenapa nggak boleh memberitakan Injil di Asia? Tapi dia ngotot. Ayat 7, siapa yang datang sekarang? Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Kenapa ada kata mencoba? Karena Paulus masih ngotot. Dia nggak tahu kalau hari itu sejarah dunia harus berubah. Tetapi siapa? Ayo baca, tetapi siapa? Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Loh, Roh Yesus. Ini yang kita pelajari. Kalau Roh Kudus dan Roh Yesus ada di hidup kita, hidup ini pasti berdampak. Saudara, masih ingat siapa yang menginjili Papua? Penginjil dari mana? Jerman, Eropa. Yang menginjili tanah Batak dari Jerman. Yang menginjili tanah Minahasa dari Belanda. Yang membawa Injil ke Maluku
dari Portugis. Yang membawa Injil ke Afrika dari Inggris. Pokoknya Eropa. Kapan Eropa menerima Injil pertama kali? Jawabannya ada di Kisah Rasul 16 ini, mulai ayat 7, 8, 9 dan seterusnya. Waktu itu Paulus masih ngotot untuk menginjil di Asia. Dia tidak tahu kalau surga ingin merubah arah Injil harus ke Eropa. Maka gereja Eropa lahir gara-gara Roh Yesus tidak mengizinkan mereka masuk terus ke Asia. Paulus taat, maka hari itu Paulus belok ke Eropa tanpa dia mengerti. Saudara, kalau hidup ini dipimpin oleh Roh Yesus, kalau hidup ini dikuasai oleh Roh Kudus, kesaksian hidup kita menjamah banyak orang. Maka itu tunduklah, taatlah kepada Roh Yesus, karena dampaknya akan luar biasa. Jadi mulai hari ini setiap kita termasuk ngikuti di rumah, siap disebut orang kita penasihat ajaib. Karena tiap orang yang bingung, susah bertemu kita, mereka ketemu jawaban. Orang yang kenal Tuhan, siapa Tuhan itu? Begitu mereka jumpa kita, mereka lihat, wih, ada Tuhan yang perkasa di hidupmu. Wih, ada Raja damai di hidupmu. Wih, ada Bapa yang kekal. Betapa luar biasanya kalau 4 nama itu juga disebut orang atas hidup kita. Saudara, ingat, mulai hari ini yang orang yang introvert, terlalu cool, terlalu dingin, kaku. Kalau saudara ada Roh Kudus, saudara diubah, dan orang yang jumpa saudara akan heran. Amin. Tuhan akan memakai kita semua. Maka itu mulai hari ini siapkan diri, kemanapun saudara pergi, orang harus terpapar virus Injil. Amin. Itu dampaknya ke banyak orang. Luar biasa. Betul, percaya itu? Yakin? Ya pasti, karena Roh Yesus dan Roh Kudus ada di hidup kita. Tepuk tangan buat diri sendiri. Karena mulai hari ini setiap kita, kemanapun kita pergi, orang harus terpapar virus Injil itu lewat kita.